Segala puja, puji, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya dan karunia-Nya, sehingga pada malam yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu mempelajari ilmu agama. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita lanjutkan pembahasan fikih kita, yang mana pembahasan fikih dalam kitab Safinatun Najah yang telah kita baca sudah memasuki pembahasan masalah furudul wudu. Disebutkan di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darin amin. Faslun furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyah, ats-tsani ghuslul wajh, wa tsalis ghuslul yadain ma'al mirfaqain, ar-rabi' mashu syai'in minar ra's, al-khamis ghuslur rijlain ma'al ka'bain, as-sadis at-tartib ila akhiri maqala radhiyallahu anhu arda. Kita sebenarnya masih di dalam pembahasan masalah thaharah atau bersuci, yang mana pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas bahwa thaharah atau bersuci itu prakteknya atau wujudnya ada 3 macam, yaitu membersihkan najis, mengangkat hadas atau menghilangkan hadas. Hadas di sini ada 2 macam, ada hadas kecil, ada hadas besar. Sebelumnya sudah kita bahas salah satu dari bersuci, yaitu istinja. Istinja ini merupakan salah satu bentuk bersuci. Nah, kemudian ada juga macam bersuci yang setelahnya, yaitu wudu. Ya, wudu ini juga termasuk bersuci. Dan perlu diperhatikan bahwa bersuci ini hukumnya penting, wajib. Dikatakan sama Nabi Muhammad SAW, at-thaharatu miftahus shalah, yang artinya bersuci itu termasuk kuncinya sholat. Sebagaimana kita ini ketika mau masuk rumah kok kita tidak punya kunci untuk buka pintu, kita tidak mungkin bisa untuk memasuki rumah. Begitu juga Nabi mengibaratkan antara bersuci sama sholat itu ibarat ketika seorang hendak memasuki sholat, hendak mengerjakan sholat, orang tersebut harus bersuci. Sehingga kalau orang itu sebelum sholat kok tidak bersuci, tidak bisa masuk sholat. Oh, bisa saja saya mengerjakan sholat tanpa bersuci. Ya bisa saja, tapi sholatnya tidak sah, tidak dikatakan sah. Lah bersuci itu apa saja? Ada bersuci itu menghilangkan najis, kemudian ada juga bersuci itu diantaranya yang kita bahas pada bab malam ini adalah berwudu. Ya. Nah, kemudian terkait masalah wudu, ya, terkait masalah wudu ini ada satu makalah yang sangat penting. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dahulu kala kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, ya Musa tawaddo, fa in asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudu fala talumanna illa nafsak. Nah, ini penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, berwudulah kamu, kerjakan wudu, usahakan kamu itu dalam keadaan punya wudu terus, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Kenapa kok demikian? Kenapa kok kita dianjurkan untuk berwudu? Kenapa kok kita dianjurkan dalam keadaan punya wudu terus? Artinya punya wudu terus, kalau batal cepat-cepat wudu lagi. Usahakan keadaan kita selalu punya wudu. Kenapa? Kalau Allah mengatakan seperti itu kepada Nabi Musa, Allah mengatakan sesungguhnya ketika kamu tertimpa sesuatu, tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang tidak mengenakkan dirimu, kok keadaan kamu sedang tidak punya wudu, maka jangan kamu salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri. Kenapa kok kamu saat itu tidak wudu?
Kenapa saat itu kok kamu dalam keadaan tidak punya wudhu? Artinya apa? Insya Allah dengan berkahnya wudhu, dengan khasiat keutamaan manfaat dari wudhu, ketika kita dalam keadaan punya wudhu, insya Allah kita akan terhindar dari mara bahaya. Alhamdulillah. Jadi kalau jenengan pengen selamat dari mara bahaya apapun, usahakan setiap saatnya punya wudhu. Biasanya terutama itu orang-orang soleh ngajarkan kalau kita mau misalnya mau bepergian, naik kendaraan misalnya, naik motor, naik mobil lain sebagainya, usahakan kita wudhu dulu agar supaya di perjalanan kita aman, tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian dikatakan juga terkait masalah keutamaan wudhu bahwa Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, la yusbighu abdun al wudu'a illa ghafara lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dikatakan bahwasanya ketika seseorang itu berwudu lalu wudunya diperbaiki, artinya wudunya diperbaiki itu wudunya bagus, dia sebelum wudu ngaji dulu, ndak kok pokok sekedar lihat orang wudu, oh orang wudu gitu ya, oh muka, tangan, terus kepala, telinga, kaki, oh gitu, tahu saya. Ndak cuma seperti itu. Artinya memperbagusi, dia belajar, dia ngaji, dengarkan ustadz, buka kitab, dibacakan, dijelaskan wudhu tuh gini. Maka itu baru dikatakan orang yang memperbagus wudhu. Mempelajari, dia belajar, dia ngaji, dengarkan pengajian, dengarkan ustadz jelaskan, dia paham, dia praktekkan, baru dikatakan orang yang memperbagus wudhunya. Orang yang ketika wudhu dan wudhunya diperbaiki, maka Allah menyatakan, Nabi Muhammad SAW menyatakan, orang tersebut setelah wudhu dosanya diampuni sama Allah Ta'ala, dosa yang telah berlalu ataupun dosa yang akan datang. Apa maksud dosa yang akan datang? Insya Allah dengan berkahnya dia memperbaiki wudhunya, di waktu yang akan datang dia akan dijaga sama Allah Ta'ala, akan dijaga dari perbuatan dosa. Ya. Nah, kemudian ada lagi satu ulama yang bernama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau menyatakan, man ahsanal wudu'a faqad ahsana sholah, wa man ahsanaha ahsanallahu umura dinihi wa dunya. Ini penting. Dikatakan sama Habib Ibrahim bin Zain bin Ibrahim bin Sumaid, beliau menyatakan, barang siapa yang ketika wudhu kok memperbagus wudhunya diperbaiki, maka orang tersebut secara otomatis telah memperbaiki sholatnya. Lalu ketika orang itu memperbaiki sholatnya, otomatis Allah akan memperbaiki segala urusan dunia ataupun urusan akhiratnya. Sehingga kalau kita pengen urusan dunia kita bagus, urusan akhirat kita bagus, kuncinya adalah kita memperbaiki wudhu kita. Ya. Nah, kemudian ini masuk di dalam pembahasan wudhu. Wudhu itu ada istilahnya furudul wudhu. Apa? Furudul wudhu. Furudul wudhu itu fardunya wudhu. Apa fardu? Fardu itu kewajiban. Artinya saat kita melakukan wudhu, kita harus untuk melakukan hal-hal ini nanti. Salah satu dari hal-hal ini nanti kok ada yang tidak kita lakukan, satu saja, tidak sah wudhunya. Tidak sah wudhunya, tidak sah sholatnya. Itu namanya furud. Furud itu kewajiban. Ya, ini perlu diperhatikan. Furud ini inti. Furudul wudhu ini inti. Jangan sampai jenengan tidak tahu yang inti dalam wudhu, jangan sampai tidak tahu jenengan. Soalnya walaupun wudhunya jenengan sebagus apapun, tapi kalau intinya ini kok tidak jenengan kerjakan walaupun satu, tidak sah. Sampai-sampai dalam kitab Fawaidul Muhtaroh itu diceritakan ada orang wudhu diperhatikan sama seorang yang ngerti, orang yang paham masalah wudhu. Diperhatikan ada orang wudhu, tapi orang ini pas wudhu kok tidak mengusap sebagian kepala. Jenengan wudhu, pas wudhu itu ngusap sebagian kepala apa enggak? Halo? Iya kan? Nah ini ada orang wudhu kok tidak ngusap sebagian kepala. Dilihat orang ini, kok tidak ngusap sebagian kepala.
Selesai wudhu dipanggil, mas ini sebentar, sudah agak tua sih, Mbak sini sebentar, saya mau tanya. Oh iya, gimana? Jenengan wudhu model seperti ini, jenengan wudhu kok tadi ndak ngusap kepala, kenapa itu? Jawabannya gini, alah cuma ngusap toh, ndak ya ndak apa-apa. Yang penting kan wajah sudah tak basuh, tangan sudah tak basuh, kaki sudah tak basuh, selesai. Lo cuma ngusap, ndak ya ndak apa-apa. Duh, wah ngawur ini. Jenengan wudhu model seperti ini dari kapan? Ya dari dulu, zaman dulu, dari awal saya sholat wudhunya model kayak gini. Wah, apa kata ini? Apa kata ulama ini? Buat jenengan harus mengkodok, mengganti, mengulangi semua sholat dari kamu balik sampai sekarang. Kalau memang wudhumu dari balik sampai sekarang udah seperti ini. Loh kenapa? Karena ngusap sebagian kepala, walaupun itu ngusap saja, walaupun tidak membasuh, tapi hanya mengusap, itu hukumnya adalah wajib. Itu adalah fardu, itu adalah wajib. Sehingga kalau ada orang wudhu kok tidak pakai ngusap kepala, tidak sah wudhunya. Selama jenengan sholat dengan wudhu model seperti ini, itu semua tidak sah. Harus jenengan qadha, harus jenengan ulangi. Nah ini loh pentingnya orang ngaji. Ini tidak pokok lihat, oh gitu ya, oh gitu toh, oh gitu toh. Tidak, ngaji betul. Dibacakan kitab, dibukakan, dijelaskan. Yang wajib itu ini. Singkatnya begini, informasi awal, bahwa orang itu saat wudhu wajibnya tidak banyak. Orang itu saat wudhu yang wajib dikerjakan pas wudhu tidak banyak, cuma 6 tok. Cuma 6. Ini 6 ini jangan sampai ditinggalkan ya. Selain 6 ini tidak dikerjakan tetap sah wudhunya, tetap sah. Tapi kalau 6 ini jangan sampai tidak dikerjakan. Harus. Salah satu ada yang tidak dikerjakan, tidak sah wudhunya. 6 ini inti. Perhatikan ini, jenengan kalau wudhu ada tidak ngerjakan 6 ini. Apa itu? Pertama niat. Kedua basuh wajah. Kemudian apa? Tangan sampai siku-siku. Membasuh tangan sampai siku-siku. Kemudian mengusap sebagian kepala. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Yang terakhir tertib atau urut. Semua tadi yang disebutkan harus urut. Wis, itu tok. Selain itu hukumnya sunnah, dikerjakan lebih bagus, enggak apa-apa, tetap sah wudhunya. Tapi kalau 6 tadi itu jangan sampai tidak dikerjakan. Apa? Cuma 6 tok, gampang kan? Niat, basuh muka, kemudian tangan sampai siku, sebagian kepala, kaki sampai mata kaki, tertib urut. Yang nomor 1 sama nomor 6 ini kan cuma sekedar kayak peraturan gitu aja kan. Iya kan? Niat, ya harus ada niat. Kemudian yang terakhir tertib, itu kan sebagai peraturan. Cuma kalau mengerjakannya, basuh muka, tangan, kepala, kaki, wis. Itu jangan sampai ada yang ditinggalkan. Jenengan wudhunya sekomplit apapun, sebagus apapun, kumur tuh sampai nghabiskan air sak tandon. Kumurnya tok itu. Saking hebatnya. Ngusap telinga wala sampai 27 kali misal. Tapi misal kaki tidak dibasuh, kepala tidak diusap, tidak sah wudhunya. Jadi 6 tadi, perhatikan 6, jangan sampai ada yang ditinggalkan. 6 ini wajib, harus. Apa tadi? Niat, basuh muka, tangan sampai siku, sebagian kepala, kaki sampai mata kaki, yang terakhir tertib. Nanti setiap poin-poinnya akan kami jelaskan. Sampai sini jelas ya. Jadi 6 tadi itu inti. Jangan sampai jenengan wudhu kok tidak mengerjakan salah satu dari 6. Yang pertama dari salah satu dari 6 tadi adalah niat. Apa niat itu? Niat itu qasdu syai' muqtaronan bi fi'lih. Niat itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah bermaksud atau bertujuan saat kita mengerjakan ibadah. Maksudnya begini loh. Saat kita mengerjakan ibadah, hati itu harus bertujuan, harus bermaksud. Kalau kita ibadah, kok hati kita tidak ada maksud, tidak ada tujuan, tidak sah. Harus ada maksud tujuan. Contoh, jenengan wudhu, basuh muka, ini dalam hati harus ada tujuan.
Buat apa kamu basuh muka? Saya wudhu kok mau sholat. Gitu loh, niat tuh kayak gitu maksudnya. Hah? Puasa pun seperti itu. Orang puasa tidak ada niat ya tidak sah. Dari pagi sampai malam tidak makan, tidak minum, ya kan? Menghindari semua yang batalkan puasa, tapi tidak ada niat saya puasa. Ya sama kayak orang kelaparan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pahalanya karena tidak ada niat. Dalilnya apa niat itu wajib? Dalam hadis Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat. Ulama menyatakan maksud dari hadis ini adalah innama sihhatul a'mal binniyat. Apa maksudnya? Maksudnya dari hadis ini adalah hanya saja amal ibadah seseorang bisa dikatakan sah kalau di situ ada niatnya. Kalau tidak ada niatnya tidak sah. Jadi niat itu tujuan, maksud. Jangan sampai jenengan pas ibadah hati tidak ada maksud, tidak ada tujuan. Ya, itu wajib. Jadi kalau jenengan wudhu kok hatinya, pikirannya gelamjar kemana-mana, tidak fokus, berarti jenengan tidak niat. Lah niatnya bagaimana? Gampang. Niat itu ini biasanya orang-orang itu bingung masalah niatnya piye toh, niatnya gimana toh, niatnya gimana. Niat itu tadi itu intinya adalah maksud atau tujuan dan tidak harus dengan bahasa Arab. Siapa yang mengatakan niat harus bahasa Arab? Tidak. Yang penting jenengan paham maksud apa yang jenengan kerjakan. Daripada bahasa Arab bla 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 panjang lebar tapi tidak paham maksudnya, ya malah tidak sah. Niat itu gampang. Ya, maksud dalam hati. Lah caranya niat bagaimana? Gampang. Ulama menyebutkan dalam sebagian kitab niat wudhu itu cukup, biasanya orang mengatakan nawaitul wudhu, itu aja sudah sah. Saya niat wudhu. Jadi panjenengan basuh muka dalam hati, saya sekarang lagi wudhu, saya ngerjakan wudhu, saya niat wudhu. Atau biasanya kalau ada anak-anak kecil di madrasah-madrasah, di masjid-masjid, di musola-musola, biasanya diajari dari kecil itu nawaitul wudu'a lirofil hadasil asghari, kan gitu. Pernah ngaji di musola-musola atau di madrasah-madrasah apa mboten jenengan? Biasanya kan anak-anak itu biasa gitu. Yo, niatnya wudu bareng-bareng. Nawaitul wudu'a lirofil. Itu maksudnya adalah saya niat wudu untuk menghilangkan hadas. Iya. Nah, jadi itu. Jadi pas jenengan wudu itu harus ada niat. Niatnya di mana? Niat itu kan maksud atau tujuan. Maksud atau tujuan itu letaknya di mana? Di hati. Cuma kalau jenengan lafadzkan, kalau jenengan baca lebih bagus. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting hatinya jenengan ada niat, ada maksud, ada tujuan. Saya ngerjakan wudhu karena mau sholat. Wis gitu aja, enggak usah panjang lebar. Ya. Tapi kalau misalnya saya niat bersuci, enggak sah kalau gitu. Karena bersuci itu macam-macam. Harus lebih spesifik, ya, lebih jelas. Saya niat wudhu, itu aja sudah cukup. Kalau jenengan tidak hafal panjang lebar, saya niat wudhu, itu juga cukup. Kemudian pertanyaannya, niat itu waktunya kapan? Nah ini penting. Niat itu waktunya kapan? Waktunya niat, kalau wudhu ya, kalau wudhu setiap ibadah macam-macam. Kalau wudhu niatnya pas jenengan basuh muka, bukan sebelumnya, bukan setelahnya. Kalau niat puasa Ramadan di malam hari, gini pembuatan. Sehingga biasanya setelah taraweh dituntun sama Pak Imam, nawaitu somanggodin an adai, kan gitu kan? Itu kalau niat puasa. Beda lagi. Kalau niat wudhu, kapan waktunya? Pas jenengan basuh muka. Nah, jadi jenengan ngambil air basuh muka, biar dalam hati saya niat wudhu. Pas itu. Jangan sebelumnya, jangan setelahnya. Nggak sah. Waktunya harus pas bareng basuh muka. Jadi kalau jenengan misalnya belum basuh muka, kalau sudah misalnya ya baru nyalakan keran, niatnya sebelumnya, baru kemudian ngambil air, biar pas basuh muka hati tidak ada niat, tidak sah. Atau setelah basuh muka, biar saya niat wudhu, juga tidak sah. Jadi bareng sama basuh muka. Jadi pas tangan jenengan basuh mengusap muka, lah saat itu dalam hati saya niat berwudu. Gampang nopo gampang? Gampang cuma gitu toh. Itu wajib tapi ya jangan sampai jenengan masuk muka pikirannya gelambar. Lo kok banyune asin misal. Lo kok airnya kotor misal. Lo kok kamar mandi pesingnya kayak gini misal.
malah pikirannya kemana-mana. Fokus ke wudhu, basuh muka dalam hati saya niat wudhu. Ini wajib. Ya, ini wajib. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, basuh muka. Ini juga wajib tadi kan? Kan pembahasannya masalah fardu wudhu, basuh muka. Ghuslul wajhi, basuh muka. Di sini perlu kami jelaskan apa itu membasuh. Membasuh itu maksudnya adalah mengalirkan air pada bagian muka kita. Saya ulang lagi, yang dimaksud membasuh adalah mengalirkan air pada muka kita. Jadi yang dikatakan basuh itu mengalirkan air. Jadi airnya sampai apa? Mengalir. Karena dalam masalah wudhu ini ada istilah al-ghuslu, ada istilah al-mashu. Kalau mashu itu mengusap. Kalau al-ghuslu membasuh. Kalau muka itu wajibnya dibasuh. Lah maksudnya dibasuh itu bagaimana? Dibasahi pakai air sekiranya sampai alirnya apa? Ngalir. Tidak cukup kalau hanya sekedar dibasahi cok. Dibasahi bagaimana? Contoh misal jenengan ngambil air karena mungkin cuacanya dingin. Jenengan males ya untuk nyentuh air. Dinyalakan. Kayak ibu-ibu kalau bedaan ini. Yang penting airnya rata. Ini namanya membasahi kan? Tidak sah. Itu namanya bukan al-ghuslu tapi al-mashu. Karena kewajiban pada wajah itu bukan al-mashu tapi al-ghuslu. Al-ghuslu itu mengalirkan air ke muka, ke wajah. Ya. Nah, kemudian di sini yang perlu difahami juga bahwasanya yang wajib dialiri oleh air adalah wajah. Nah, ini jangan harus paham. Wajah itu mana toh? Soalnya ada kadang itu ya, kita lihat di TV, kita lihat di HP ada siaran itu, ada apa namanya? Selebritis itu ya, di apa namanya? Diliput lagi wudhu. Maaf, wudhunya itu enggak. Jadi ngambil air hanya ditepuk-tepukkan ke muka gini. Bertujuan bahwa dia itu sedang basuh muka. Loh. Muka yang wajib dialiri oleh air saat wudhu adalah seluruh muka. Jadi bukan cuma tengah pok gitu toh. Seluruh muka. Lah, seluruh muka itu batasannya mana? Dikatakan dalam kitab, untuk muka batasannya panjangnya mulai tumbuhnya rambut sini sampai dagu. Panjangnya. Lebarnya antara telinga satu ke telinga yang lain. Jadi kalau ditarik garis, wajah itu gini. Ya, bagian ini dalam lingkaran yang saya gariskan ini semua wajib dibasuh. Jadi kalau jenengan wudhunya kok cuma pek, cuma sini, pipi tidak kena, bagian sini tidak kena, tidak sah. Karena yang wajib itu seluruh muka, bukan hanya sebagian, tapi seluruh muka harus dikenakan semua. Sehingga dalam kitab itu dijelaskan, repot kalau orang itu bisa sekiranya ngepres pas wajah itu repot. Repot soalnya wajah ini tidak ada garisannya kan? Ada yang wajahnya ada garisannya ini? Tidak ada. Lah makanya kata ulama, untuk lebih baiknya saat wudhu biar mantep dilebihi. Jadi pas jenengan basuh muka, rambut kena sedikit, telinga kena sedikit, dagu kena sedikit, sampai leher juga kena sedikit. Itu lebih bagus malah. Jadi pas ya. Jadi pas basuh muka itu, jadi lebih bagus. Kalau jangan preskan gini tidak tahu, karena wajah kita tidak ada garisannya, sehingga ngambil air, sampai telinga kena, sebagian leher juga kena, itu lebih bagus daripada cuma pek, nanti takutnya ada yang tidak kena di sini. Sampai sini jelas? Nah, tapi kemudian di wajah kita itu juga ada yang namanya bulu. Tidak pakai rah ya, bulu tok. Pakai rah ini bulu rah. Di wajah kita itu namanya apa? Bulu.
Nah, bulu pada wajah itu juga wajib dibasuh luar dalam. Hah? Bulu yang ada di wajah kita itu juga wajib dibasuh, dikenakan air luar dalam. Jadi bukan cuma kulitnya saja, bulu-bulu yang ada di wajah ya, itu wajib dikenakan air keluar dalam. Contoh misal kayak saya ini kan alisnya kan lumayan agak tebel ya, tebel apa mboten nih? Nah ini agak tebel. Lah ini harus ekstra ini. Jadi nanti pas wudhu agak digosok-gosok biar sampai dalam. Jenengan misalnya yang punya apa itu kumis tebel, tidak ada di sini ya. Kan ada sebagian bapak-bapak itu kumisnya tebel. Ini kalau ngomong oh, kayak ada sesuatu di balik kumisnya itu. Lah ini kumis ini Pak, maaf, karena itu termasuk bulu yang ada di muka. Kumis ini harus dikenakan air, bahkan kulit di bawah kumis juga harus dikenakan air. Ini kalau kita bahas panjang lebar, masalah bulu tok. Masalah bulu saja di dalam kitab dijelaskan bulu yang ada di wajah seseorang itu jumlahnya ada 15 tempat dan nama. Jadi kalau saya mau jelaskan panjang lebar bisa 1 jam bahas bulu tok. Tadi ngajinya apa? Ngaji bulu gitu. Jadi bulu orang itu di mukanya ini yang apa namanya kulitnya agak lumayan subur, di pipi tumbuh bulu, di bawah bibir tumbuh bulu, ya toh. Kadang kemudian antara alis satu dengan alis yang lain ada bulu nyambung, kemudian ada the aidep, apa ini? Nah, bahasa Inggrisnya the aidep. Apa ini namanya? Idep lah, idep. Nah itu harus dikenakan air semua, kecuali dua ini kalau tebel yang wajib luarnya saja, dalam tidak usah. Tapi kalau tipis halus luar dalam. Apa dua ini? Jambang. Tahu jambang? Nah ini loh jambang. Nah ini alhamdulillah ustadznya yang ngajar jambangnya, jadi bisa dibikin contoh. Nah ini loh. Ini jambang ini sama jenggot ini. Ya jambang sama jenggot. Ini kalau tebel cukup luarnya saja, dalam tidak kena tidak apa-apa. Tapi kalau tipis harus luar dalam. Lah saya ini masih tipis, masih muda. Ya, tebel kayak misalnya contoh Habib Syekh. Tahu pernah lihat fotonya Habib Syekh? Wah itu kan tebel sekali. Lah ukuran tebel atau tipis itu bagaimana sih? Apa diukur berapa tumbuhnya bulu yang ada? Ndak. Ulama mengasih batasan orang itu dikatakan tebel kalau misalnya dari jarak 1,5 meter, jarak orang ngobrol 1,5 meter, itu kulit di balik jenggot, kulit di balik jambang tidak kelihatan, itu berarti tebel. Kalau jarak 1,5 meter, jarak orang ngobrol, kok kulitnya masih terlihat dari sela-sela bulu, itu berarti tipis. Kalau tipis berarti harus luar dalam. Wes cuma dua ini aja. Jadi kalau untuk jenggot sama jambang itu kalau memang tebel cukup hanya luarnya saja, dalam tidak usah. Tapi kalau tipis wajib luar dalam. Selain jenggot sama jambang semuanya wajib dibasuh luar dalam, tipis maupun tebal. Sampai sini paham? Bisa dipahami nggih? Nah, terakhir ini saatnya jam 7 lebih berapa? 12 kalau tidak salah ya. Terakhir termasuk bagian dari wajah, ini penting diperhatikan, termasuk bagian dari wajah adalah humratus syafah. Apa humratus syafah? Merahnya bibir. Nah, maksudnya bagaimana? Jenengan kalau wudhu pas basuh muka jangan sampai bibirnya ndak kena. Kadang ada ya, orang wudhu tapi gini mulutnya. Ada nama badan? Jadi membasuh muka tuh gini mulutnya. Jadi sebelum dibasuh tuh sudah siap-siap mulutnya. Jadi selesai baru. Jadi selesai bibir ndak kena basuhan air wudhu lah, itu tidak sah. Tidak sah.
Jadi kalau wudhu, bibirnya jangan diinikan, ya, diapakan namanya? Jangan diginikan pokoknya apa namanya ini? Jangan diikan. Jadi dibiarkan begitu, kemudian dibasuh. Jelas ya? Nah, jadi apa namanya? Ini perhatikan betul-betul terkait masalah basuh muka, ya. Saat basuh muka jangan cepet-cepetan, bapak-bapak, ibu-ibu jangan cepet-cepetan. Ini semua itu bisa dilakukan kalau wudhunya orang itu santai. Kalau jenengan wudhunya cepet-cepetan, besar kemungkinan itu akan keloncatan, akan ada yang tidak kena. Termasuk maaf orang wudhu itu kalau di wajahnya, apalagi dia bangun tidur, di ujung-ujung mata itu biasanya ada romas. Apa romas itu? The blowbox bahasa Inggrisnya, the blowbox. Itu. Lah, itu termasuk sesuatu yang dapat mencegah air. Maksudnya bagaimana? Kalau itu kita biarkan di ujung-ujung mata kita basuh muka kok masih ada itunya, itu jelas otomatis air wudhu tidak kena ujung mata. Padahal ujung mata juga wajib dikenakan air. Nah terus caranya bagaimana? Jenengan kalau bangun tidur ada the blowbox-nya tadi itu dibersihkan dulu. Nah dibersihkan gini sih. Baru wudhu. Jangan kebalik. Selesai wudhu baru lihat. Loh dah sak jempol di ujung sini. Baru jenengan bersihkan. Ya. Telat. Diulang lagi wudhunya. Loh misalnya gini. Selesai wudhu ngaca. Loh ada bloboknya di ujung-ujung sini. Wah, tak bersihkan ah. Setelah tak bersihkan ngambil air, ini kan belum kena tadi ya. Ngambil air, gambarkan ke sini. Nah, karena tadi belum kena, saya ambilkan air kenakan sini. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Lah kenapa? Karena berarti itu enggak urut. Kan tadi disebutkan bahwa orang wudhu harus apa? Urut sesuai urutan. Berarti jenengan basuh ujung mata tadi setelah selesai, setelah basuh kaki baru kemudian ini kan tidak urut, tidak boleh, harus urut. Jadi caranya bagaimana ya? Diulang dari awal lagi, diulang dari basuh muka lagi dan seterusnya. Sampai sini paham? Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan sehingga nanti kalau kita wudhu kita lebih teliti, lebih berhati-hati lagi. Ada pertanyaan atau langsung ditutup? Ada pertanyaan mungkin? Gimana? Darurat gimana? Iya. Jadi gini. Jadi apa namanya? Wudhu itu ya. Wudhu itu tadi. Yang penting 6 tadi itu. Kemudian yang dimaksud mengalir di sini adalah tidak harus mengalir sampai notos-notos gembrojok gitu. Enggak. Jadi yang penting kita ngambil air, ya cukup 1 gelas cukup. Kalau kita ngambil wajibnya saja, kan kalau kita ngerjakan sunahnya setiap anggota 3 kali kan. Wah itu kalau 1 gelas tidak cukup. Kalau kita ngambil wajibnya cuma sekali-sekali aja, boleh-boleh saja. Kalau darurat kita adanya air cuma 1 gelas, maka kita ngambil kita begini. Nah, sekiranya sudah ngalir gini sudah cukup, tidak harus sampai notos-notos, banyak tidak harus. Yang penting kita ngambil air sekiranya cukup kita gambarkan gini, nah, mengalir sudah cukup, tidak harus sampai notos-notos banyak. Sehingga 1 gelas pun cukup, ya 1 gelas cukup. Tapi sebenarnya itu tergantung kondisi kulit masing-masing sih. Ya, jadi kalau maaf orangnya sudah tua, sudah agak keriput misalnya atau kulitnya itu apa namanya pecah-pecah atau bagaimana, itu kadang 1 gelas digambarkan langsung meresap seret habis, ya tidak bisa ngalir misalnya, lah itu ya berarti kurang, ya. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya airnya kok tidak cukup misalnya hanya cukup untuk muka saja, ya sudah itu digunakan untuk muka, nanti sisanya dilanjutkan dengan tayamum gitu aja, ya. Atau misalnya tidak ada air sama sekali ya langsung dengan tayamum seperti itu. Jadi betul kalau 1 gelas itu cukup bisa. Kalau kita memang hanya ngambil yang wajibnya saja. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan masalah itu. Ya, jadi tidak harus 1 ember atau banyak, tidak harus. Kalau kita ngambil wajibnya saja 1 gelas cukup untuk umumnya orang. Ada lagi mungkin? Cukup? Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.